Dana kampanye Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin yang terlampau sedikit menimbulkan kecurigaan. Tetapi sedikitnya dana tersebut juga digunakan untuk memancing simpati publik. Di tengah panasnya isu dana kampanye janggal, Komisi Pemilihan Umum atau KPU sempat merilis laporan modal awal kampanye ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau Capres-Cawapres 2024. Pasangan nomor urut 1 Amin tercatat sebagai pengguna modal awal kampanye terkecil, yaitu 1 miliar rupiah. Menurut laporan, dananya berasal dari sumbangan para calon. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka memiliki anggaran kampanye terbesar yaitu 31,4 miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari dua sumber, pertama dari kantong pribadi, dana sebesar 2 miliar rupiah. Kedua, sumbangan dari partai. Sumbangan ini berbentuk barang senilai 600 juta rupiah dan jasa senilai 28,8 miliar rupiah. Sementara itu, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Mahfud MD mengawali kampanye dengan modal 23,32 miliar rupiah. Dana pribadi pasangan sejumlah 100 juta rupiah, sumbangan partai atau gabungan partai politik sebesar 2,9 miliar rupiah, sumbangan perseorangan senilai 1,6 juta rupiah, dan sumbangan perusahaan atau badan usaha non-pemerintah sebesar 20,3 miliar rupiah. Semua itu dalam bentuk uang. Dari laporan tersebut, tampak jelas bahwa dana awal kampanye Anies Muhaimin sangat kecil, jauh berbeda jika dibandingkan dengan dua kandidat lainnya. Kecilnya dana kampanye Amin memancing kecurigaan di masyarakat. Bahkan Lingkar Nusantara atau Lisan sempat melaporkan Amin ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu atas dugaan memanipulasi dana kampanye. Terlepas dari itu, kecilnya laporan dana kampanye Amin dinilai untuk meraup simpati di masyarakat luas. Namun, hal itu justru membuat dirinya sulit meraih kemenangan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, juga setuju bahwa dana 1 miliar rupiah itu sangat kecil. Jumlah tersebut tidak ada apa-apanya jika digunakan untuk kampanye ke seluruh Indonesia. Iya, itu tergolong kecil, bahkan sangat kecil dalam konteks Indonesia yang seluas 38 provinsi harus kampanye besar-besaran di banyak daerah. 1 miliar nggak ada apa-apanya. Itu mungkin di rekening 1 miliar rupiah. Ya sangat jauh kalau mau menang, kata Ujang kepada Forum Keadilan Selasa 26 Desember 2023. Ujang sendiri mempertanyakan, apakah dana kampanye Amin besarannya memang sebagaimana dilaporkan ke KPU atau ada dana lain yang belum dilaporkan. Sebab menurutnya dana yang dilaporkan dengan yang tidak dilaporkan tentu sifatnya berbeda. Memang kata Ujang, dana kampanye akan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Namun sekalipun berkembang, tak bisa disebut dana kampanye apabila tidak dilaporkan. Mungkin berkembang, tapi di luar dana kampanye yang resmi. Dana kampanye yang sifatnya tidak dilaporkan. Mungkin kalau dilaporkan 1 miliar rupiah, mungkin lebih. Lebihnya itu yang menjadi tanggungan di luar dana kampanye yang dilaporkan, ucap Ujang. Ujang beranggapan, jumlah dana kampanye Amin sangat kecil karena partai pendukung, yaitu Nasdem, PKB, dan PKS tidak menyumbang dana untuk kepentingan kampanye. Makanya nggak tahu apakah Nasdem, PKS, PKB menyumbang atau tidak. Tidak tahu, bisa jadi tidak menyumbang, bisa jadi tidak turun untuk menambah dana kampanye bagi Amin, ujarnya. Menurut Ujang, minimnya dana kampanye Amin bisa menjadi langkah untuk mendapatkan simpati publik, sehingga masyarakat sama-sama membantu menyumbangkan dana kepada calon tersebut. Mungkin keuangannya seperti itu, atau untuk mendapat simpati dari publik. Misalkan, wah yang paling miskin paling nggak punya, butuh dukungan dana dari publik dari masyarakat dengan mendapat simpati dari publik, ungkapnya. Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Lili Romli, juga sependapat soal itu. Ia mengatakan penggunaan dana kampanye yang sedikit memungkinkan Amin untuk menerapkan fundraising atau penghimpunan dana. Melalui penerapan itu, publik dapat langsung ikut andil dalam pendanaan. Dengan memperoleh dana kampanye dari publik, calon terpilih nanti tidak tersandra.
Sebaliknya, jika dana kampanye itu diperoleh dari para pengusaha kakap, dipastikan calon terpilih akan tersandra oleh kaum oligarki, ucapnya kepada Forum Keadilan Selasa, 26 Desember. Lili menilai sangat berbahaya apabila pendanaan kampanye didapat dari oligarki, sebab nantinya janji-janji kampanye yang harusnya bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan justru dibelokkan untuk kepentingan oligarki. Jika ini yang terjadi, janji kampanye untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan jauh panggang dari api. Janji kampanye hanya tinggal janji. Kesejahteraan dan keadilan tidak akan terwujud karena para oligarki sengaja membiayai kandidat untuk mempertahankan cengkeraman ekonominya, bebernya. Lili menambahkan, dana kampanye yang besar apalagi didapat dari pengusaha kelas kakap tidak akan berdampak baik. Sebab di dalam politik tidak ada makan siang gratis. Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB, Dita Indasari, juga sempat angkat bicara soal ini. Menurut Dita, wajar saja kalau dana kampanye Amin sangat kecil, karena pengusaha besar merapat kedua kandidat lain. Memang Amin paling sedikit. Pertama, kita melihat pengusaha. Pengusaha besar, oligarki besar, pemilik kapital besar merapat pada pasangan non-Amin. Sudah jelas itu, kata Dita di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 20 Desember. Dita menyebut ada beberapa alasan para pengusaha tidak mendukung Amin. Pertama, karena hasil survei yang menampilkan Amin selalu berada di posisi 3. Kedua, karena Amin tidak memiliki kecocokan secara prinsip dengan pengusaha. Mereka melihat bahwa ada prinsip-prinsip kita yang mungkin tidak cocok dengan pandangan mereka. Misalnya, kita kritis ke IKN atau Ibu Kota Nusantara, padahal investor ke IKN banyak, dan beberapa investor pengusaha itu juga jadi bagian dari pemodal kontestan-kontestan itu, pungkasnya.